Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eni Nurjana. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kesehatan selalu menyertai kita sekalian dan tentunya masih tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas materi tentang cahaya. Jika pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas cahaya bagian pertama, kita akan melanjutkan pembahasan materi cahaya bagian kedua. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita simak materi cahaya bagian kedua berikut ini. Pemantulan cahaya pada cermin lengkung. Cermin lengkung yang kita pelajari adalah cermin bola atau seperti bola jika diukur dari sumbu utama. Cermin lengkung disebut cermin cekung jika permukaan yang mengkilapnya atau bagian depannya melengkung ke dalam. Di bawah ini adalah bagian-bagian cermin cekung. Titik pusat kelengkungan cermin atau titik P adalah suatu titik yang merupakan pusat dari bidang lengkung bola cermin. Garis yang melalui titik pusat kelengkungan cermin, titik P, dan titik pusat bidang cermin, titik O, disebut sumbu utama cermin. Dengan demikian, titik pusat bidang cermin atau titik O adalah titik potong antara sumbu utama dengan bidang cermin. Berikutnya ada hukum pemantulan cermin cekung. Seperti telah dikatakan bahwa hukum pemantulan cahaya tetap berlaku bagi cermin lengkung termasuk cermin cekung. Pada cermin cekung, garis normal yaitu garis yang tegak lurus pada bidang cermin adalah garis yang menghubungkan titik jatuhnya sinar dengan titik pusat kelengkungan cermin. Jadi, tidak seperti cermin datar yang arah garis normalnya hanya satu. Garis normal pada cermin cekung berubah-ubah, yaitu bergantung pada titik jatuhnya sinar pada bidang cermin. Jika sinar jatuh di titik B, maka garis normalnya adalah garis BP. Jika sinar jatuh di titik D, maka garis normalnya adalah garis DP. Kalian bisa perhatikan gambar di samping ini. Perhatikan gambar di atas menunjukkan bahwa sinar-sinar pantul pada cermin cekung bersifat mengumpul. Jika jarak antara titik fokus F dan titik pusat bidang cermin O diberi lambang F, berlaku persamaan F sama dengan R/2. Terdapat sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Disebut demikian karena sinar-sinar ini mempunyai sifat pemantulan yang mudah dilukis. Perhatikan sinar istimewa pada cermin cekung di bawah ini. Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan melalui titik fokus F. Kalian perhatikan gambarnya ya. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. Perhatikan lagi gambarnya. Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin P dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan tersebut. Perhatikan gambarnya. Setelah mempelajari sinar-sinar istimewa pada cermin lengkung, kini dapat diamati bahwa akan ada 3 jenis pembentukan bayangan pada cermin cekung yang dapat dilukiskan berdasarkan posisi benda. Yang pertama, benda di depan P. Kalian perhatikan gambar. Saat benda di depan P, maka sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang kedua, benda di antara P dan F. Kalian perhatikan gambarnya. Saat benda berada di antara P dan F, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, diperbesar. Dan yang ketiga, benda berada di antara F dan O. Kalian perhatikan gambarnya. Dan sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, diperbesar. Selain cermin cekung, cermin cembung juga termasuk ke dalam kategori cermin lengkung. Jika pada cermin cekung bagian depan cermin adalah permukaan dalam irisan bola, pada cermin cembung bagian depan cermin adalah permukaan luar irisan bola. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian cermin cembung. Cermin cembung adalah bagian dari sebuah bola berongga dengan garis MA sebagai sumbu utama.
Titik pusat kelengkungan P dan titik fokus cermin F terletak di bagian belakang cermin. Oleh karena itu, jari-jari kelengkungan R dan jarak fokus cermin L bertanda negatif. Hukum pemantulan cermin cembung. Pada cermin cembung juga berlaku sudut pantul sama dengan sudut datang. Kalian perhatikan gambarnya. Sinar-sinar pantul pada cermin cembung bersifat memancar atau divergen. Sinar-sinar sejajar sumbu utama dipantulkan seakan-akan berasal dari satu titik di belakang cermin. Titik ini disebut titik api atau titik fokus cermin cembung. Karena letak titik fokus F di belakang cermin, maka titik fokus cermin cembung disebut titik fokus maya. Kalian perhatikan gambar di bawah ini. A. Sinar-sinar sejajar sumbu utama dipantulkan seakan-akan datang dari titik fokus F. Sedangkan yang B, kalian perhatikan gambarnya. Sinar-sinar menuju titik fokus maya F dipantulkan sejajar sumbu utama. Seperti pada cermin cekung, terdapat sinar-sinar istimewa pula pada cermin cembung. Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama cermin dipantulkan seakan-akan datang dari titik fokus F. Kalian perhatikan gambarnya ya. Kedua, sinar datang menuju ke titik fokus maya F dipantulkan sejajar sumbu utama. Perhatikan gambar. Dan yang ketiga, sinar datang menuju ke titik pusat kelengkungan P dipantulkan kembali seakan-akan datang dari titik pusat kelengkungan tersebut. Perhatikan gambarnya. Pembentukan bayangan pada cermin cembung untuk benda yang diletakkan di depan cermin selalu memiliki sifat yang sama, yaitu maya, tegak di bagian belakang cermin, dan lebih kecil daripada bendanya. Perhatikan gambar berikut ini. Berikutnya ada pembiasan cahaya pada lensa. Lensa adalah sebuah benda bening yang dibatasi oleh dua bidang lengkung atau satu bidang datar dan satu bidang lengkung. Kali ini kita hanya membatasi pembahasan pada lensa bola yang tipis. Lensa cembung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian tepinya. Kalian perhatikan gambar di sini ya, ada cembung rangkap atau biconvex, kemudian ada cembung datar atau plan convex, dan cembung cekung atau konkav convex. Dan yang kedua ada lensa cekung, adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian tepinya. Ada cekung rangkap atau bikonkav, ada cekung datar atau plan konkav, dan ada cekung cembung atau convex konkav. Lensa cembung selalu bersifat mengumpulkan sinar atau konvergen. Oleh karena itu, lensa cembung disebut juga lensa konvergen. Seperti halnya cermin, lensa cembung juga memiliki 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama lensa dibiaskan melalui titik fokus aktif F1 yang terdapat di belakang lensa. Kan perhatikan gambar di bawah. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus pasif F2 yang terdapat di depan lensa dibiaskan sejajar sumbu utama. Perhatikan lagi gambarnya. Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik O diteruskan tanpa mengalami pembiasan. Perhatikan gambarnya. Sifat-sifat bayangan yang dihasilkan lensa cembung berbeda-beda bergantung dari jarak benda pada lensa atau S. Yang pertama, jarak benda lebih kecil daripada jarak fokus. Bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung selalu bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Yang kedua, jarak benda lebih besar daripada jarak fokus. Untuk jarak benda lebih besar daripada jarak fokus, bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung selalu bersifat nyata dan terbalik. Jika jarak benda S lebih besar 2F, bayangan diperkecil, dan untuk jarak benda F lebih kecil S lebih kecil 2F, bayangan diperbesar. Lensa cekung selalu bersifat menyebarkan sinar atau divergen. Oleh karena itu, lensa cekung disebut
juga lensa divergen. Seperti halnya lensa cembung, lensa cekung juga memiliki 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama lensa dibiaskan seakan-akan berasal dari titik fokus aktif f1. Yang kedua, sinar yang datang seakan-akan menuju ke titik fokus pasif f2 dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik O diteruskan tanpa membias. Sifat bayangan yang dihasilkan lensa cekung atas sebuah benda nyata yang diletakkan di depan suatu lensa cekung selalu bersifat maya, tegak, diperkecil, dan terletak di depan lensa di antara O dan f1. Perhatikan gambarnya. Tuntas sudah pembahasan materi tentang cahaya bagian kedua. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pembaharuan materi-materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.